Diri kita ini adalah merupakan nama yang diberi orang tua ini adalah berikan pemberian nama sosial. Yang perlu kita cari adalah siapa nama kita sebelum kedua orang tua kita memberi nama A, B. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kami senantiasa mendoakan para sahabat senantiasa sehat walafiat, keluarga baik istri maupun anak, dan Allah senantiasa melimpahkan rezeki kepada para sahabat semuanya, sehingga kita senantiasa bisa bersilaturahim dalam keadaan apapun. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam pertemuan ini kami mencoba untuk berbagi, memahami tentang ketauhidan keiman kita kepada Allah dari sisi ilmu pengetahuan, yaitu tata bahasa Arab yang sering dikenal dengan namanya ilmu nahwu. Kami yakin bahwa salah satu pengetahuan yang tertulis yang senantiasa dikaji, yaitu diantaranya ilmu nahwu, itu memiliki persambungan dengan yang namanya tauhid. Oleh karena itu, kami akan mencoba memahami sisi daripada tauhid ini. Semoga sahabat semuanya berkenan dan menyimak, memberikan sebuah wawasan baru, nuansa baru terhadap pengetahuan, dan pastinya semakin yakin bagi diri kita bahwa dalam setiap ilmu pengetahuan tersimpan nilai-nilai keilahian. Semoga sahabat semuanya senantiasa mendukung kami dan kami juga senantiasa mendukung Anda. Perkataan dalam tata bahasa Arab atau ilmu nahwi terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ismun, yaitu kata benda. Kedua fi'alun, kata kerja. Ketiga harfun, yaitu huruf. Dari ketiga konteks ini, ketiga poin yang akan kita bahas, yang pasti sahabat semuanya telah mengenal kaidah dalam tata bahasa Arab. Sementara dalam penjelasan ini kita akan melihat tata bahasa Arab, yaitu nahwu, dari sisi tauhid. Dalam artian bagaimana kita mengambil ilmu tata bahasa ini memperkuat terhadap keimanan kita, khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ilmu semiotika maupun ilmu lain yang berhubungan dengan bahasa, maka akan terbuka tabir pengetahuan dari ilmu nahwu itu adalah bisa memperkuat terhadap tabir keilahian, tabir ketuhanan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada para sahabat semuanya. Dari Aceh sampai Papua, khususnya ada di wilayah Nusantara, umumnya kepada sahabat kita juga yang ada di ASEAN, maupun negara-negara yang lain. Terima kasih atas dukungannya kepada kami, senantiasa memberikan dukungan, baik berupa imateri, yaitu dengan subscribe, like, dan senantiasa memberikan komentar terhadap setiap video yang telah kami buat. Ini semua adalah tiada lain ada sebuah ikatan batin antara kita dalam konteks mempelajari ilmu untuk mengetahui lebih dalam terhadap perjalanan hidup manusia. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam pembicaraan pertama ini kita akan membuka yaitu kata ismun, kata benda. Kata ismun itu terdiri dari 3 huruf. Huruf alif, huruf sin, huruf mim. Kalau kita artikan huruf alif, sin, mim atau kata ismun, yang pertama alif is kemudian ditambah mim.
is yaitu alif dan sin yadullu ala harfil awal wal akhir fil Quran. Kalau berbunyi is yaitu alif dan sin berarti menunjukkan terhadap huruf pertama dan huruf terakhir dalam Al-Quran. Di mana bisa menyimpulkan bahwa huruf pertama dalam Al-Quran adalah alif, huruf yang terakhir adalah sin. Huruf yang pertama alif adalah diambil daripada ayat pertama yaitu ayat Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alifnya di mana? Yaitu di awal. Di kata bis itu ada alif. Jadi alif diambil dari situ. Adapun huruf sin dikatakan huruf terakhir daripada Al-Quran. Kita ingat bahwa surat yang terakhir dalam Al-Quran itu surat An-Nas yang berbunyi Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Itu terakhir hurufnya huruf sin. Nah, dari bukti yang ada dalam Al-Quran, maka alif dan sin itu disebut adalah harful awal wal akhir. Alif dan sin itulah huruf pertama dan huruf terakhir. Kemudian kita jelaskan lagi. Kata yang tadi kalau kita pecah menjadi dua itu berbunyi is dan mim. Maka awal dan pertama itu ya siapa? Awal manusia yang pertama dan terakhir. Ketika Allah belum menciptakan seluruh jagat raya ini yaitu bernama Muhammad. Muhammad ini adalah percikan daripada ekspresinya Allah yang berarti Muhammad ini yang terpuji. Jadi sekali lagi Muhammad ini adalah percikan tajalinya, ekspresinya sang maha besar energi di alam raya ini mewujudkan ekspresinya dalam bentuk, dalam rupa, dalam korna yang bernama yang mulia yaitu Muhammad. Next question. Pertanyaan selanjutnya adalah who is Muhammad? Siapa Muhammad itu? Yang pasti Muhammad itu adalah yang kita lihat. Ada Muhammad yang bersifat nurani, ada Muhammad bersifat ruhani, ada Muhammad bersifat robani, dan ada Muhammad bersifat insani. Nah, dalam kajian ini kita ambil bahwa Muhammad bersifat insani. Nah, kalau telah mengetahui yang Muhammad yang bersifat insani, maka minimal kita ingat sebuah postulat, sebuah kata hikmah yang berbunyi, Mayya'arif sirrul insan, ya'arif sirrullah. Barang siapa mengenal rahasia manusia, maka orang tersebut mengenal rahasianya Allah. Kira-kira siapa yang telah mengenal sirrul insan? Karena barang siapa telah mengenal sirrul insan, maka orang tersebut telah mengenal yang nama sirrullah, rahasia daripada Allah. Jadi sekali lagi Muhammad itu adalah insan. Sementara insan itu sendiri adalah merupakan rahasianya Allah. Maka ada yang berbunyi al-insanu sirri wa anasiruhu. Ada sebuah postulat kata hikmah, bahkan ini sebagian di literasi klasik Arab. Wah, ini adalah sebagian ditulis sebagai hadis, sebagian. Jadi al-insanu sirri wa anasiruhu, hadis qudsi. Bahwa manusia ini adalah rahasiaku kata Allah dan aku rahasianya. Jadi manusia adalah rahasia Allah dan Allah adalah rahasia manusia. Satu sama lain saling menyimpan rahasia. Nanti kita bahas tentang hal ini. Kembali selanjutnya dari dua poin ini. Ismun yang pertama adalah kita artikan adalah awal dan akhir. Huruf awal dan akhir dalam Al-Quran. Yang kedua artinya adalah ismun di sini menunjuk kepada manusia yang pertama atau yang bersifat insani yaitu Muhammad. Yang selanjutnya adalah kata ismun. Sering diartikan artinya adalah nama. Maka dalam bahasa Arab sering ada pertanyaan mas muka. Siapa namamu?
Nah sekarang kalau kata nama, itu juga nama ini adalah bisa juga berarti adalah artinya mana nama ini gitu. Kalau nama ini ya mana nama yang sejati ini. Diri kita ini adalah merupakan nama yang diberi orang tua ini adalah berikan pemberian nama sosial. Yang perlu kita cari adalah siapa nama kita sebelum kedua orang tua kita memberi nama A, B. Baik Ujang, Asep, atau Agus. Misal kalau di Tatar, Sunda Besar. Atau mungkin sebagian Tatar Sunda Kecil, mungkin namanya siapa lagi. Nah orang-orang tua memberikan nama kepada anaknya tadi misal Agus, Ujang, Asep. Yang perlu cari adalah siapa kira-kira nama kita dulu sebelum dikasih oleh orang tua. Nah nama ini harus kita cari. Karena nanti kita dipanggil di alam yang akan kita lalui. Baik di alam arwah, baik di alam nur, baik di alam rabbani, maupun di alam insani, semuanya memiliki nama. Dan terakhir kita di alam dunia ini, kita mempunyai nama. Kira-kira nanti kita mau namanya siapa? Kami yakin semoga sahabat semuanya telah mengetahui nama-nama itu. Dan kami senantiasa mendoakan kepada para sahabat bahwa hal-hal tentang nama ini diketahui secara seksama sebelum akhir kehidupan berakhir mendatangi kehidupan Anda. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut. Kata ismun yang tadi terdiri dari 3 huruf yaitu alif, sin, dan mim. Alif kalau kita tulis kodenya adalah alif kalau kita tulis kodenya yaitu seperti huruf 1 berdiri itu kodenya. 1. Berarti kalau 1 menunjukkan kepada wahid. 1. Namun ketika huruf yang 1 berdiri tadi ketika diucapkan maka dia berbunyi alif. Berarti berbunyi alif. Alif itu berarti terdiri dari 3 kata. Alif, lam, fa. Sementara ada tulisan alif, lam, fa ini kemungkinan pertama adalah bisa dibunyikan alfun. Alaf. Alfun atau alaf. Alaf berarti artinya adalah 1000. Namun kalau kita baca misalkan alif panjang, ya itu artinya adalah lembut. Nah, atau juga bisa dikatakan alif. 1 aja. Nah, berbunyi demikian yang tadi itu alif. Nah, sekarang kalau sin, huruf sin yang ditulis bisa dilihat seperti dalam gambar ini. Huruf sin ya, kodenya bisa sahabat semuanya yang telah belajar Al-Quran mengetahui bagaimana kode huruf sin. Sama huruf sin ketika diucapkan maka akan berbunyi 3 huruf. Sinun. Jadi ada sin, ada ya, ada nun. Maka kita ada dalam surat Yasin berbunyi Yasin. Sin, ya, nun. Sin, ya, nun ini ya dulu ala ismi ala wa huwa Muhammad. Sin di sini menunjukkan kepada makna arti yaitu Muhammad. Maka ada salawat ala Yasin Habibillah. Nah, ala Yasin Habibillah. Yasin siapa? Habibillah kekasih itu kepada Muhammad. Sin ya. Kalau ditulis sin berarti Muhammad. Dan namun ketika sin ditulis ada secara kode ya bunyinya begini ya. Yang seperti umum dalam qiraah. Sin ya. Bisa arti adalah siun. Artinya adalah rahasia sirrun. Adapun huruf yang terakhir huruf mim. Kita diucapkan mim, iya mim, mim. Lebih banyak menunjuk kepada mim di sini adalah Muhammad. Jadi awal dan akhir itu adalah Muhammad. Nah kesimpulan untuk sementara dalam video yang pertama ini tentang ismun.
dalam konteks tauhid. Jadi ismun di sini menunjukkan tentang eksistensi tajalinya Allah pertama kali yang bernama Muhammad, yaitu yang terpuji. Al-awwal wal akhir, yang terpuji, yang Muhammad. Jadi dalam tata bahasa nahwu, awal pembicaraannya adalah telah berbicara tentang Muhammad. Telah berbicara Muhammad yang bersifat insani, manusia. Kenapa bersifat insani? Karena next selanjutnya ada kata kerja dan kata huruf. Nanti kita sambung selanjutnya. Yang pasti dalam pembahasan yang pertama ini adalah kita akan ringkas secara sederhana bahwa perkataan dalam bahasa Arab, dalam tata bahasanya, yaitu kata benda atau ismun, menunjukkan terhadap eksistensi insan yang pertama. Dalam hal ini adalah insan atau tajalinya Allah yang pertama yang bernama Muhammad. Sekali lagi, ada Muhammad bersifat nurani, Muhammad bersifat ruhani, Muhammad bersifat robbani, dan Muhammad bersifat insan. Jadi tata bahasa dalam bahasa Arab sudah bicara tentang eksistensi manusia. Mungkin itu sementara dalam pertemuan yang pertama ini. Semoga sahabat semuanya bisa memahami dan mengambil hikmah dari pembahasan bahwasannya ilmu nahwu yang pertama atau perkataan yang pertama dalam tata bahasa Arab, yaitu berarti adalah yang terpuji. Dan kami senantiasa berterima kasih kepada para sahabat yang senantiasa mensupport kepada kami, baik dengan subscribe, like, atau memberikan komen, bahkan menyebarkan video ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Semoga kebaikan Anda menjadi amal kebajikan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kami akhiri, semoga teman-teman nanti bisa mengikuti selanjutnya, itu kita akan membahas fi'al, kemudian harap, kemudian akan kita bahas lebih detail daripada isim fi'il harap dari sisi tauhid. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.